What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas pengaturan iPhone untuk pemula agar baterai tidak boros. Ya, pengaturan ini sedikit bertolak belakang dengan video gue sebelumnya di sini. Sebenarnya nggak hanya di video itu aja sih bertolak belakang ya. Bertolak belakang juga terhadap kegiatan atau penggunaan sehari-hari kita pada iPhone. Tapi memang pengaturan tersebut bisa membuat baterai jadi tidak boros. Seperti itu. Lalu apa aja pengaturannya? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Oke, settingan yang pertama atau pengaturan yang pertama adalah perihal koneksi sinyal pada SIM card. Adanya di mana? Di bagian setting, lalu di seluler. Ya, kalau gue buka seluler ini langsung ketahuan nomornya. Gue nggak mau ngeblur, males. Jadi kalian ke seluler, lalu ke voice and data. Nah, di sini kan ada terbagi nih LTE, 3G, 2G, atau bahkan kalau teman-teman yang menggunakan kartu 4G itu pasti sudah ada 4G-nya di sini ya. Untuk iPhone 12 series hingga 13 series. Tapi kalau untuk di bawah iPhone itu akan sama formatnya seperti ini. Dan kenapa koneksi sinyal ini sangat penting? Ya, ini harus disesuaikan ya. Kalau misalkan kalian memang lagi di lokasi sekitar kurangnya sinyal LTE atau 4G, lebih baik kalian menggunakan koneksi 3G aja. Seperti itu. Karena akan memakan baterai cukup banyak, dimana dia akan mencari atau men-searching terus signal untuk 4G-nya. Seperti itu cuy. Jadi lebih tepatnya pengaturan ini disesuaikan dengan lokasi kalian. Seperti itu. Lalu selanjutnya masih di bagian setting juga. Adanya di mana? Di general. Ya, lalu kalian scroll ke paling bawah. Ada transfer or reset iPhone di sini ya. Nih di paling bawah. Kalian buka aja transfer or reset iPhone ini. Kalian tap. Nah, di sini ada reset, kalian tap aja. Ada pilihan ya. Kalian reset network setting. Kenapa tuh Bang reset network setting? Ya, ini lebih tepatnya nge-clear cache untuk signal statistik kalian yang udah kalian gunakan. Dan itu bisa membantu juga atau ada efeknya terhadap baterai kalian. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah motion and fitness. Adanya di mana? Masih di bagian setting juga. Lalu kalian ke privasi. Nah, di privasi ini kalian pilih yang bawah. Di sini nih motion and fitness. Kalian buka. Nah, di sini nih kalau misalkan kalian ada aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan workout atau lebih tepatnya fitness, ya kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau memang kalian rasa itu penting, ya udah kalian enable aja. Tapi kalau kalian tidak penting, ya udah kalian disable aja. Dan sebenarnya kita bisa custom kok sesuai aplikasi-aplikasinya, nggak harus semuanya gitu. Tapi intinya motion and fitness ini mendeteksi juga step kita atau langkah-langkah kita dalam setiap langkah kita. Karena si iPhone ini ketika kalian pegang, setiap langkah kita tuh didetek juga sama dia. Nah, itu kenapa settingan ini atau pengaturan yang motion and fitness ini bisa jadi pengaruh terhadap baterai kalian yang boros. Seperti itu. Jadi kalau kalian nggak mau baterainya boros agar baterai tidak boros, ya kalian coba disable ini. Oke? Ya, selanjutnya masih di bagian setting juga karena memang kita bahas pengaturan iPhone ya. Jadi selanjutnya adalah sistem haptic yang harus di-disable dan vibration-nya juga. Ada di mana? Di sound and haptic ini kalian tap. Lalu kalian pergi ke paling bawah seperti ini. Di paling bawah ada sistem haptic, kalian disable aja. Setelah ini kalian disable, selanjutnya ada di bagian setting, kalian pergi ke accessibility. Terkait vibration-nya, kalian ke accessibility lalu kalian pergi ke touch. Nah, di paling bawah ini ada vibration, kalian disable aja cuy. Kayak gitu. Tapi kalian harus sesuaikan kebutuhan kalian ya. Kalau misalkan kalian butuh, ya udah kalian aktifkan aja. Cuman ya resikonya ya gimana ya? Pasti akan ada boros ya. Cuma ya kalau misalkan baterai memang pasti ya ini setidaknya adalah langkah trik aja biar kalian nggak terlalu boros. Meskipun kita bisa katakan tetap akan boros gitu ya. Tapi setidaknya kalian sudah melakukan hal ini. Ya memang tadi udah gue jelaskan di awal, trik ini atau pengaturan ini lebih tepatnya bertolak belakang dengan apa kegunaan si iPhone ini terhadap fungsionalitas ke kita gitu cuy. Jadi ya tetap balik ke diri kita masing-masing ya kayak gitu. Cuman gue ngasih tahu aja kira-kira settingan apa aja yang memang pengaruh pada baterai. Seperti itu. Seperti ini vibration ya kan. Ya kalau misalkan kalian memang penting ya udah kalian enable, tapi ya lebih baik disable aja kalau kalian pengen baterainya tidak terlalu boros. Seperti itu. Ya, lalu selanjutnya di bagian back tab-nya masih di accessibility lalu touch ya. Ada di bagian paling bawah back tab ya. Kalian bisa disable aja ini jadi non seperti ini ya. Yang triple tap-nya juga non kayak gini. Nah, seperti ini. Oke, back tab-nya jadi tidak berguna atau tidak kalian gunakan. Lebih tepatnya gitu. Ya, lalu selanjutnya masih di bagian setting yaitu pengaturan screen time. Nah, screen time ini sebenarnya ada pentingnya juga loh. Tapi kalau memang kalian tidak pengaruh atau tidak butuh, kalian turn off aja screen time-nya ya. Jadi memang kan gue udah bilang dari awal ini bertolak belakang, tapi ya udah tergantung kalian masing-masing, kalian pilih mana. Oke? Jadi ya udah kalian turn off aja screen time ini kalau misalkan kalian tidak pengaruh atau berpengaruh pada penggunaan iPhone kalian ya. Seperti itu. Oke? Selanjutnya adalah privasi Bluetooth. Adanya di mana? Ya di setting lalu ke bagian privasi sini. Oke? Nah, di sini ada namanya Bluetooth nih. Kalian tap. Nah, di
sini kan ada aplikasi-aplikasi yang menggunakan fitur Bluetooth ya. Jadi kalian bisa disable aja kalau kalian rasa tidak guna atau tidak berguna atau tidak kalian tidak membutuhkan lebih tepatnya. Oke, misalkan contohnya Line nih, Line gue disable ya, video gue disable. Nah, Tile sama Widgy ini gue aktifkan seperti itu. Jadi kalian sortir sesuai kebutuhan kalian. Ya, selanjutnya masih di bagian privasi yaitu location service. Nah, ini location service nih ya. Ini penting sih sebetulnya, tapi ya kalian bisa disable sama sekali tidak menggunakan atau kalian sortir sesuai aplikasi kebutuhan. Contohnya misalkan beberapa aplikasi di sini kalian disable aja terkait locationnya ya. Misalkan contoh Tokopedia, kalau kalian nggak berguna atau tidak menggunakan kalian never aja, atau kalian pilih yang ask time or when I share ya. Jadi ketika dibutuhkan aja kalian baru bisa menggunakan si location service ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak menggunakan, location service-nya tidak akan aktif kayak gitu cuy. Lebih tepatnya kayak gitu. Lalu masih di bagian location service ya, adanya di sistem service ya. Lalu ini nih ini banyak banget ya. Kalian bisa disable sesuai kebutuhan kalian, tapi kalau gua enable karena gua butuh. Cuman memang ini terkait baterai ya. Makanya balik lagi ke pilihan kalian. Oke. Nah, di sini juga ada konfigurasi atau settingan significant location, di mana ini adalah history lokasi kita. Jadi ini adalah history lokasi kita. Kalau kalian tidak butuh, kalian disable aja. Ya, karena ini cukup lumayan makan baterai. Jadi gua saran kalian untuk disable, tapi tetap balik ke kalian. Jangan ngikutin gua. Keputusan ada di kalian. Oke. Kalau kalian rasa butuh history location, silakan aja kalian turn on. Tapi kalau kalian tidak butuh, kalian turn off aja. Oke, ini adalah history lokasi ya, seperti itu. Lalu selanjutnya masih di bagian setting, kalian pergi ke profile, lalu kalian pergi ke iCloud. Nah, di sini ada iCloud Drive. Kalian disable aja kalau kalian rasa ini nggak penting ya. Tapi kalau gua butuh, jadi gue enable. Tetap intinya pengaturan-pengaturan ini memang bisa membuat baterai tidak boros, tapi tetap balik ke kebutuhan kalian. Oke. Lalu selanjutnya di bagian setting dan aplikasi foto ini. Nah, ini iCloud foto nih ya. Kalau kalian nggak butuh, kalian disable aja. Lagi juga bisa memperbesar storage iCloud kalian karena dia backup ke iCloud ya. Cuman kalau misalkan kalian butuh ya kalian enable aja. Karena gue menggunakan iCloud storage 200 GB, jadi gue enable kayak gitu. Cuman memang ini cukup makan baterai ya. Dan masih di bagian foto, kalian pergi ke cellular data ini ya. Di sini bisa kalian disable ya. Nih, unlimited update dan cellular datanya bisa kalian disable biar memperirit baterai kalian ya. Karena dia bisa aja transfer foto kalian ke iCloud dengan menggunakan data seperti itu. Kenapa gue nggak bisa dipencet ya? Karena cellular datanya kan gue disable di screen time seperti itu. Lalu selanjutnya adalah di notification. Nah, ini yang paling penting banget nih. Kalian bisa sortir aplikasi-aplikasi yang tidak butuh, kalian turn off aja notifikasinya. Seperti ini nih, kalian bisa lihat nih. Gue nggak butuh ya notifikasi dari Facebook, gue disable notifikasinya. Atau kalian bisa menggunakan schedule summary atau lebih tepatnya notification summary, karena dia tidak akan muncul di bagian notifikasi center kalian di sini nih. Maka akan jadinya seperti ini aja nih, your afternoon summary. Intinya adalah notifikasi jadi summary, jadi ringkasan dari notifikasinya seperti itu. Udah gue jelaskan juga di video sebelumnya ya. Dan schedule summary notifikasi ini sangat ngebantu banget biar kalian nggak terlalu boros banget dengan aplikasi yang memunculkan notifikasi terus seperti itu. Atau kalian bisa juga disable notifikasinya seperti ini ya, kayak gitu cuy. Tetap sesuaikan kebutuhan kalian. Oke. Ya, selanjutnya masih di bagian setting, kalian pilih ke Siri Answers ini. Lalu kalian bisa disable suggestion ini nih, suggestion from Apple ya. Kalian bisa disablein semua nih, atau kalian disable sesuai kebutuhan ya. Karena suggestion ini cukup menarik banget baterai ya, cepet banget karena dia mempelajari terus apa yang kita lakukan seperti itu cuy. Lalu selanjutnya kalian pergi ke display and brightness di bagian setting ya. Di sini adanya namanya raise to wake ya, kalian bisa disable aja. Jadi raise to wake ini bisa kalian disable, tapi tetap balik ke kalian ya, pilihan di kalian. Oke. Ya, selanjutnya kita balik lagi ke privacy ya. Di paling bawah ada namanya analytic and improvement. Nah, ini adalah dimana proses kita mereport ke Apple, lebih tepatnya ya, analytic and improvement. Jadi si Apple mempelajari iOS yang kita gunakan atau iPhone yang kita gunakan. Nah, ketika ada masalah dan ada perbaikan, dia bisa langsung kasih kirim patch data lebih tepatnya. Kayak gitu mungkin ya, gue juga kurang tahu sih cara kerjanya. Tapi intinya analytic and improvement ini adalah kita bisa report ke Apple. Nah, ini gue udah disable ya. Kalau misalkan kalian butuh ya kalian enable aja bisa. Seperti ini tuh, muncul semua kan ya. Tapi kalian bisa pilih disable juga kok, kayak gitu. Terserah. Kalau kalian disable silakan seperti ini ya. Kalau kalian enable juga nggak apa-apa gitu. Cuman baiknya memang kalau untuk baterai kalian disable kayak gitu cuy. Ya, selanjutnya lalu di bagian setting kalian pergi ke general. Nah, di sini ada background app refresh. Nah, ini nih, ini kalian disable aja yang kalian nggak butuhkan ya. Kalian bisa lihat tuh aplikasi-aplikasi yang gue nggak butuh, gue disable. Emang fungsinya apa bang kalau misalkan kita enable? Ya kalau kalian enable dia akan otomatis nge-refresh nih di background kayak gini nih. Dia nge-refresh terus, jadi pada saat kita buka langsung auto date gitu loh, auto update gitu ya, auto refresh lah lebih tepatnya. Gue nggak mau dan gue nggak butuh kayak gitu, jadi gue disable aja untuk sebagian aplikasi-aplikasi yang gue rasa itu nggak perlu seperti itu cuy. Lalu selanjutnya di bagian
bagian App Store ya, di settingan App Store. Di sini kalian bisa disable automatic download ya, menggunakan seluler data. Ini kalian bisa disable aja. Oke. Dan yang terakhir adalah di bagian motion. Adanya di mana? Di accessibility. Lalu kalian ke motion. Di sini reduce motionnya diaktifkan. Tapi ingat, ini ada minusnya ya. Kalau misalkan kalian disable kayak gini kan ada animasi seperti itu ya. Kalau misalkan kalian enable tidak ada animasi seperti itu cuy. Tuh, langsung kebuka. Tapi kalau misalkan kalian disable, dia ada animasi ya. Bisa dipahami ya perbedaannya. Cuma balik lagi ke kalian, tetap ya, ini sebuah pilihan memang bertolak belakang banget dengan kegunaan kita pada iPhone kita. Cuman memang pengaturan-pengaturan tadi yang udah gue jelaskan itu adalah pengaturan-pengaturan yang bisa membuat baterai tidak boros gitu. Kemungkinan kayak gitu ya. Jadi tetap balik ke kalian. Ini sebuah pilihan pengaturan iPhone untuk pemula agar baterai tidak boros. Ya ini pilihan. Cuman kalau kalian rasa, wah gue butuh nih motion and fitness, wah gue butuh nih rest to wake, wah gue butuh nih background refresh, silakan aja. Intinya balik ke kalian semua. Gue hanya mengasih tahu pengaturan-pengaturan apa aja yang sekiranya bisa membuat baterai jadi tidak boros. Seperti itu coy. Oke, ya udah segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.